Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Raja damai telah lahir. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada kata bijak yang berkata kecil itu indah, atau kata-kata pepatah lainnya berkata kecil-kecil cabai rawit. Tetapi menjadi yang terkecil itu tidak selalu enak. Yang terkecil biasanya dia diabaikan, dipandang remeh, bahkan menjadi bahan ejekan. Bila ada pembagian uang atau pembagian hadiah, lalu kita mendapat bagian yang paling kecil, pasti kita akan kesulitan untuk menerimanya. Ibu bapak saudara terkasih, Betlehem Efrata, sebuah kota kecil di Yehuda, jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Betlehem memang sebuah kota kecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu, karena kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial ekonomi, bahkan agama. Tapi justru dari lorong gelap kota kecil Betlehem bersinarlah terang bakah. Dari kota kecil ini muncul pemimpin besar, seorang raja yang pemerintahannya jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun di dunia. Ternyata Betlehem, kota kecil ini kemudian menjadi pusat perhatian global, karena daripadanya lah bangkit pemimpin besar itu. Dari Betlehem yang kecil, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nubuat Mika mengenai Betlehem ini disampaikan di tengah-tengah kehidupan Yehuda yang penguasanya berpesta pora dalam korupsi, para imamnya berubah menjadi fasik, para pedagang semakin tidak jujur, dan ketika para hakim suka menerima suap, dan umat Tuhan sangat menderita. Janji pengharapan ini disampaikan Mika menjadi berita pengharapan dan sukacita, karena yang terkecil mendapat kasih dan perhatian dari Allah. Ini berita yang memberi harapan baru, sebab Mika menyampaikan berita ini sesudah nubuat kejatuhan Samaria, ibu kota kerajaan Israel, dan kejatuhan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Bahkan Samaria dan Yerusalem akan jatuh hancur, tetapi penyelamatan adalah dari yang terkecil, Betlehem Efrata. Betlehem Efrata itu akan menjadi sumber damai sejahtera, karena dia sendiri memberi kedamaian bagi umat Tuhan. Ibu bapak saudara, nubuat Mika ini bukan kata-kata penghiburan biasa seperti obat penenang saat sakit tak tertahankan, karena janji pengharapan itu telah digenapi melalui kedatangan Kristus ke dunia ini. Hari ini kita menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Di hari malam Natal seperti ini, seakan kita hendak merajut banyak kata, bait, syair, lagu, puisi, dan sebagainya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Di hati kita pun seakan berupaya memiliki hati yang sebaik mungkin untuk menyambut kelahiran Dia Sang Raja Damai. Saya mengutip dari
tulisan Diana Pesireron dalam Dear Pelangi Blog yang berkata, sesuatu yang tidak penting, kurang berarti, dan tidak diperhitungkan dalam penilaian manusia dapat dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sambut Raja Damai yang telah lahir di kota kecil Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita. Hal yang tidak diperhitungkan telah diperhitungkan Allah. Kita pun sebagai umatnya, kita tetap diperhitungkan Allah menjadi bagian dari yang diperhatikan dan diberkati oleh Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus hidup dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan sebagaimana Raja Damai telah lahir di kota kecil Bethlehem Efrata. Demikian hal yang terkecil itu menjadi bagian yang Kau perhatikan dan Kau perhitungkan. Karena itu Tuhan, mampukan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersyukur dan pengharapan dalam Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.